situ disebutkan bahwa ada seseorang pemimpin perang, setiap kali mimpin sholat, selesai satu ayat dia tutup. Sahabat-sahabat yang jadi makmum ini melaporkan apa yang dia lihat, padahal Nabi nggak pernah menyuruh begitu. Sahabat itu menciptakan torikot-torikot ritual untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan New Santri Bager. Apa kabar sobat santri semua? Mimin doakan semoga sobat santri selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah, halal, dan melimpah ruah dari arah yang tidak disangka-sangka. Sobat santri, kita ngabar lagi, tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, kemudian di like, lalu komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap video yang Mimin upload itu ada notif di gadget kalian masing-masing. Oke sobat santri, ada video yang sangat menarik. Ini video tentang amalan yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Keutamaan amalan ini sangat besar sekali. Lalu amalan apa yang dimaksud? Oke, kita ngaji bareng bersama Buya Ar-Razi Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat kisah orang yang suka baca kulhu? Dalam Sahih Bukhari, Kitab Tauhid, bagian akhir kitab, jilid terakhir. Kitab saya masih kitab kuning jadul, nggak ada nomornya ya. Kitab Tauhid, Darul Fikr yang lama. Di situ disebutkan bahwa ada seseorang pemimpin perang, setiap kali mimpin sholat, selesai satu ayat dia tutup dengan kulhu. Bahkan beberapa rakaat itu cuma kulhu, kul wallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir. Akhirnya bikin yang di belakang bertanya-tanya, emang gak ada ayat lain? Kira-kira gitu ya. Kenapa sih ini orang bacanya ayatnya itu aja, Al-Ikhlas mulu. Pulang ke Madinah, sahabat-sahabat yang jadi makmum ini melaporkan apa yang dia lihat, padahal Nabi nggak pernah menyuruh begitu. Ini artinya apa? Sahabat-sahabat itu menciptakan torikot-torikot ritual untuk dirinya. Ini dalil bahwa boleh seorang alim meramu dari dalil-dalil yang ada suatu amalan yang kemudian dia disiplinkan dan dia ajarkan kepada orang, disebut thariqah. Ini dalilnya. Apa kata Nabi? Coba tanya si fulan itu, kamu gak usah tuduh dia, tanya dia kenapa dia buat begitu. Jadi kita Oke, barusan kita mendapatkan satu buah dalil ya menurut Buya. Jadi seorang alim yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai ilmu, itu boleh meramu berbagai macam wirid dari Al-Quran, dari hadis, menjadi sebuah thariqah. Nah, ini dalilnya. Oke, kita lanjut. kalau ngikutin sunnah Nabi ini, kita nggak boleh ngejek orang ngamalin apa aja, Bang, nggak boleh ngejek. Kita konfirmasi, tabayun namanya. Kenapa sih kamu ngamalin ini? Sama orang yasinan kita tanya, kenapa kamu baca yasin? Ya. Sama orang ziarah beliau, karena di dalamnya ada sifatur rahman, sifat-sifat Allah yang maha pengasih penyayang, aku suka membacanya. Lalu dibawa lagi kabar jawaban itu ke Nabi. Nabi kemudian mengatakan, sampaikan kepadanya. Nabi padahal secara, Jadi di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifatnya Allah. Makanya sahabat ini yang melaksanakan membacakan surat Al-Ikhlas ini, selalu membaca surat Al-Ikhlas ini, itu suka sekali dengan surat Al-Ikhlas. Oke, kita lanjut. wahyu sudah tahu, tapi konfirmasi itu wajib. Maka mursyid-mursyid, ahli-ahli firasat, kita nggak boleh berhukum dengan kasyaf. Kita bolehnya berhukum kalau sudah konfirmasi.
Nggak boleh berhukum Pak dengan ilham, nggak boleh. Dia harus berhukum dengan hasil konfirmasi. Walaupun antum sakti mandraguna, ya. Nanti banyak salah. Tak kayak zaman pilpres kemarin lagi, ya. Ya. Banyak kan ilham-ilham muncul, tapi salah terjemah semua. Ilhamnya benar, terjemahannya salah. Ya. Apa kata Nabi? Sampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah yang Maha Rahman mencintainya. Jadi supaya Bapak mulia di sisi Allah, maka rutinkan baca kulhu Pak. Bapak sudah pensiun Pak ya? Sudah? Belum? Belum? Ya udah, musim libur Sabtu Minggu dan WFH, jangan kurang baca kulhu setiap sholat. Itu salah satu amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini jarang diketahui orang. Nabi itu habis sholat nggak hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33. Nabi itu setelah sholat kadang-kadang beliau menambahkan kulhu, qul a'udzu birabbil nas. Kalau bisa 11 Pak habis sholat. Ini hari Sabtu nih ya, hari Sabtu. Bisa nggak ngamalin ba'da sholat 5 waktu 11? Ustadz angkanya dari mana? Udah ikutin aja. Ya. 11 itu menunjukkan banyak, diulang-ulang nggak? Seperti sahabat itu ngulang-ulang, kita ulang kisah itu kembali. Ini torikot, namanya torikot Al-Ikhlas. Sanadnya langsung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari langsung ke sahabat Nabi dan langsung di ACC Rasulullah. Ketahuilah wahai sahabat, engkau dicintai oleh Allah. Itulah pengangkatan kewalian. Jadi teman-teman, wali itu diangkat, itulah wisuda kewalian. Jadi bukan wisuda yang seperti antum bayangkan itu pengangkatannya begitu. Jadi sahabat-sahabat itu diangkat sama Allah, diangkat Rasulullah. Tinggi itu Pak makomnya. Tinggi nggak tuh makomnya? Tinggi. Bisa nggak diulang? Bisa. Karena setiap ulama itu akan mewarisi ilmunya. Semoga kita pewaris ilmu Thariqat Al-Ikhlas. Cobain Pak. Kalau mau ngamalin juga nggak apa-apa. Ya. Kalau saya suka baca Al-Ikhlas, ya. Kalau dulu masih remaja, tapi remaja saya udah nikah Pak. Saya ngamalinnya semalam 1000-an, ya. 1000 kita ngamalin hampir tiap malam. Nah sekarang karena sok sibuk, nggak ngerjain sebanyak itu, tapi tetap kita baca. Oke, itu tadi penjelasan Buya tentang surat Al-Ikhlas yang keutamaannya itu sangat di luar nalar, karena ini amalan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itu amalan ini harus kita amalkan, harus kita jalankan dengan istiqomah, dengan disiplin agar kita mendapatkan rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Selain keutamaan yang disebutkan oleh Buya Ar-Razi, ada beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama, bisa melunaskan hutang. Yang kedua, Allah jika dibaca 10 kali satu hari, Allah akan membangunkan sebuah istana di surga untuk kita nanti. Kalau 20 dibangunkan 2, kalau 30 dibangunkan 3. Masya Allah. Kemudian keutamaan surat Al-Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini merupakan sepertiga dari Al-Quran yang 30 juz itu, sepertiganya itu ada di Al-Ikhlas. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan pahala khatam Quran dalam satu malam, cukup membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Itu beberapa keutamaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa istiqomah, bisa mendawamkan, bisa melaksanakan wirid ini, bisa melaksanakan membaca ayat surat Al-Ikhlas ini, sehingga kita mendapatkan rahmat dan cinta dari Allah serta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian video dari Buya Ar-Razi tentang surat Al-Ikhlas. Apabila ada kata-kata yang benar dari saya, itu semata-mata dari Allah. Kalau ada kata-kata yang salah dari apa yang saya ucapkan, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya. Hud masofa wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.